Banten begitu ya. Banten pernah punya gubernur perempuan ya. Banten juga sekarang punya bupati perempuan lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya pikir banyak sekali peran-peran yang bisa dilakukan oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Banten Podcast. Sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Neka Fitria MSI. Beliau baru saja lulus S3 di IPB nih. Jadi selamat Bu Dokter atas pencapaian akademis yang tertinggi. Wow. Setelah ini profesor nih rencananya. Kalau dosen kan cita-cita idealnya ke sana ya, Pak Ihsan. Tetapi barangkali banyak hal yang harus saya prioritaskan ketika saya selesai studi S3. Misalnya saya lebih banyak mengajar karena sudah lama saya tinggalkan dan kangen juga gitu ya, mengajar selama 4 tahun saya di IPB. Dan ketika saya datang ke Untirta dengan kondisi era new normal, semuanya serba digital, nah saya beradaptasi lagi di situ dan itu tantangan luar biasa bagi saya begitu. Jadi saya concern di ngajar dulu, barangkali di penelitian, dan saya memang senang sekali kalau ada forum-forum seperti ini begitu. Jadi siap-siap turun gunung, sibuk lagi, aktif lagi di dunia kampus setelah sekolah. Iya. Berapa tahun? Sekolah, alhamdulillah saya 4 tahun. Di awal semester 9 saya sidang promosi karena ternyata di era pandemi itu segala sesuatunya menjadi tidak mudah ya. Bimbingan online untuk disertasi seperti ini juga menguras tenaga dan waktu, dan itu butuh adaptasi yang luar biasa. Dan ini bagi saya penyesuaian ini yang kemudian berimplikasi pada bergesernya timeline penyelesaian studi saya, Pak, begitu, Pak. Jadi sahabat Banten Podcast, kita doakan semoga karir akademik Bu Neka terus menanjak. Amin. Sampai pada satu karya yang bisa memberikan perubahan pada bangsa dan negara. Wah, ini serem banget nih kalau udah bicara bangsa dan negara, ini luar biasa banget. Saya gitu. Kan mau nyalon. Wah. Nyalon ketua RW. Iya, baik. Bu Neka, ya. Terima kasih sudah hadir nih. Jadi kita akan bahas tentang politik dan perempuan. Ya. Kita coba tinjau dalam skup nasional dan secara spesifik di Banten. Ya. Punya catatan apa Bu Neka terhadap perempuan dan politik? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang politik dan perempuan, itu adalah isu yang sampai sekarang itu terus-menerus diperdebatkan. Artinya ada banyak persoalan-persoalan yang membuat persoalan politik dan perempuan itu selalu tren di setiap masa. Nah, ini disebabkan karena saya melihat bahwa politik di Indonesia itu kurang memberikan ruang atau medium bagi para perempuan untuk terlibat dalam kontestasi politik baik nasional maupun lokal. Dan tentu ruang yang tidak diberikan ini berimplikasi luas pada ketertinggalannya perempuan dalam kontestasi politik dibandingkan dengan laki-laki, tertinggal jauh lah begitu. Dan ini konsekuensinya perempuan tidak memiliki pengalaman politik yang memadai dibandingkan dengan laki-laki. Dan bagi saya kalau berbicara tentang politik dan perempuan dan misalnya keterwakilan perempuan yang tidak berimbang ya, baik di parlemen ataupun ketika kontestasi politik itu dimulai, saya melihatnya ini sebagai sebuah sesuatu yang direncanakan secara sistemik begitu ya. Kita melihat mengapa ini sebagai sesuatu yang sistemik dan berdampak pada kiprah politik perempuan. Kita melihat bagaimana kemudian perempuan itu dari awal sudah didiskriminasikan, baik perannya sebagai individu atau perannya sebagai makhluk sosial di tengah-tengah masyarakat. Artinya selalu ada marginalisasi, diskriminasi
diskriminasi bahwa oh iya, kalau perempuan itu tidak pantas lah untuk terlibat dalam aktivitas politik, sehingga ini juga yang kemudian menyebabkan ketidakpercayaan perempuan dalam mendiskursuskan persoalan-persoalan politik dalam kontestasi politik maupun dalam kontestasi sosial begitu ya. Dan saya melihat bagaimana kemudian ini menjadi fenomena yang patut dicarikan solusi. Karena mengapa ini fenomena yang perlu dicarikan solusi? Perempuan itu adalah hampir setengah penduduk di Indonesia itu adalah perempuan, dan perempuan itu membutuhkan perlakuan-perlakuan yang saya pikir tidak bisa hanya diusung oleh para laki-laki, dan kemudian ini juga yang memotivasi berbagai elemen untuk kemudian mengarus utamakan peran gender dalam berbagai aspek kehidupan, begitu juga dalam persoalan pembangunan begitu. Urgensinya apa sih perempuan masuk dalam politik? Toh yang sudah juga tidak bisa keluar dari pusaran korupsi, tidak bisa keluar dari sebuah lingkaran nepotisme. Ya, betul. Jadi kalau saya ditanya begitu ya, apa sih urgensi perempuan dalam berpolitik? Sebenarnya kalau kita berbicara urgensi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dari dulu sampai sekarang selalu diperhadapkan kepada perempuan. Dan itu memiliki konotasi yang menurut saya sih sedikit menyudutkan ya. Misalnya, apa sih urgensinya perempuan berpolitik misalnya? Padahal yang pertama, politik itu adalah hak warga negara. Pak Ihsan bisa baca, dilihat undang-undang berapapun di undang-undang gitu. Politik itu hak warga negara, tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan itu adalah kelompok yang termarginalkan, dan jika tidak ada komunitas atau undang-undang atau peraturan yang membuka ruang agar perempuan itu bisa memperjuangkan atau mendapatkan hak-haknya, ini bahaya sekali begitu ya. Termasuk bagaimana kemudian perempuan juga harus mewakili aspirasinya. Ada beberapa yang saya kutip, misalnya mengapa perempuan itu penting, urgen dalam berpolitik. Yang pertama adalah undang-undang afirmasi action itu pun itu tidak menjawab bagaimana kemudian perempuan itu diberikan keleluasaan dalam berpolitik begitu. Itu yang ketiga gitu. Nah, selanjutnya kalau saya diperhadapkan lah yang udah juga kemarin begitu gitu ya, korupsi segala macam gitu ya, belum lagi ada persoalan-persoalan politik yang merugikan banyak pihak. Nah, inilah uniknya perempuan. Perempuan membutuhkan ekosistem atau lingkungan politik yang support, misalnya yang bersih, yang adil begitu ya, yang demokratis, dan ini perlu diperjuangkan bersama bagaimana kemudian lingkungan atau ekosistem politik ini mensupport aktivitas politik perempuan begitu. Nah, kalau memang dia urgent dalam sebuah sistem politik, peran yang bisa dimainkan perempuan apa dalam politik? Sebenarnya kalau kita belajar dari Banten begitu ya, Banten pernah punya gubernur perempuan ya. Banten juga sekarang punya bupati perempuan lebih banyak dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya pikir banyak sekali peran-peran yang bisa dilakukan oleh perempuan. Misalnya kalau kita melihat aspek kultural, bagaimana domain masyarakat yang selalu menyudutkan perempuan bisa main di situ, misalnya dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan atau komunitas-komunitas perempuan. Kalau kita berbicara secara struktural, perempuan sekarang itu banyak juga yang beraktivitas di kelembagaan struktural, dan di situ perempuan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang saya pikir bisa pro terhadap kepentingan-kepentingan perempuan begitu. Nah, persoalannya kan sekarang begini. Kalau kemudian ini tidak boleh menjadi sebuah hal yang diskriminatif. Iya. Karena bahasannya menjadi sebuah gagasan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Betul. Gitu. Tapi secara fitrah, ada perbedaan yang tidak bisa ditolak antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Nah, warna apa yang kemudian bisa ditonjolkan kalau memang dia
harus menjadi sebuah supporting dari sistem politik. Itu yang kira-kira yang Iya. Ya, agar kemudian bahwa corak yang dimainkan oleh perempuan ini juga bisa mengurai pemikiran-pemikiran masyarakat yang diskriminatif, begitu barangkali ya, Pak Ihsan. Nah, sebenarnya yang patut kita luruskan sebelum kita perempuan itu memberikan corak terhadap perpolitikan lokal ataupun nasional, banyak sekali persoalan-persoalan hambatan kultural yang belum selesai di tataran domestik. Nah, ini perlu di-clearkan dulu. Nah, kemudian bagaimana kita mengclearkan ini di tataran masyarakat? Saya pikir kita butuh satu kurikulum pendidikan politik yang formal dan informal agar kemudian persoalan kesetaraan perempuan dalam politik itu sudah ditanamkan dari sejak dini, begitu, sehingga ketika pada usia yang produktif di mana perempuan itu memiliki hak pilih, dia sudah bisa bersaing dan setara dengan laki-laki, begitu. Nah, misalnya juga kalau saya diperhadapkan bagaimana kemudian perempuan memberikan corak terhadap perpolitikan nasional, saya pikir dengan mengedepankan prinsip yang pemilu yang jujur, yang adil, gitu ya, yang bebas korup dan seterusnya, ini juga satu warna yang perlu dikedepankan, karena banyak beberapa informan begitu yang mengatakan bahwa lingkungan politik atau ekosistem politik yang ada itu tidak mensupport kebutuhan perempuan dalam berpolitik, begitu, terlalu keras ketika kita diperhadapkan pada sistem politik yang begitu kejam misalnya. Affirmative action itu kan 30%. Betul. Perempuan harus hadir dalam legislatif. Betul. Nah, persoalannya kan parpol ini kan eksploitatif sifatnya. Jadi kebutuhan affirmative action ini juga bagian dari sebuah eksploitasi. Nah, bagaimana Bu Dokter melihat ini? Iya, saya pikir terlalu terburu-buru dan gegabah gitu untuk mengatakan bahwa ini adalah eksploitasi, begitu ya. Saya belum pada kesimpulan seperti itu, tapi saya masih berusaha bagaimana mencari celah bahwa affirmative action itu adalah peluang yang benar-benar harus diberikan terhadap perempuan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian partai politik itu, begitu ya, memberikan ruang yang sebenar-benarnya, begitu ya, terhadap perempuan agar bisa beraktivitas. Misalnya, mengapa saya paham mengapa misalnya Pak Ihsan mengatakan bahwa ini adalah eksploitasi terhadap politik perempuan, ya, karena banyak sekali fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa persyaratan 30% itu hanya menjadi persyaratan, begitu ya, tidak kemudian betul-betul memberikan ruang terhadap perempuan. Misalnya kalau partai politik memberikan ruang yang benar-benar terhadap politisi perempuan, dia akan mengawalnya itu dari awal, misalnya misalnya dengan memberikan pendidikan politik, gitu ya, tidak hanya duduk di kepengurusan saja, tetapi dia tidak tahu hak-hak politiknya misalnya. Terus dia juga tidak tahu apa proyeksi-proyeksi yang bisa didapatkan ketika dia duduk di kepengurusan tersebut. Dan kemudian ketika mengambil sebuah kebijakan-kebijakan internal, apakah kemudian perempuan juga diberikan keleluasaan dalam memberikan pendapat dan seterusnya. Nah, ini adalah bagi saya adalah perjuangan-perjuangan yang harus terus disuarakan, begitu. Jadi maksud saya gini, Bu Dokter. Gimana? Eksploitasi yang dilakukan oleh partai itu kan, pertama, partai tidak pernah bisa melakukan kaderisasi terhadap dirinya. Betul, secara kelembagaan, betul. Artinya bagaimana dia bisa melakukan sebuah pendidikan kader terhadap perempuan? Itu kan persoalan urgent itu. Kemudian yang kedua, partai juga tidak bisa memberi ruang pada satu proses demokratisasi yang substansial untuk sebuah keterwakilan perempuan. Nah, bagaimana menurut pandangan Bu Dokter kalau perempuan bikin partai sendiri?
Saya pikir begini ya, kalau perempuan bikin partai sendiri, saya pikir yang dihadapi perempuan itu bukan laki-laki, begitu ya. Jadi kalau misalnya partai perempuan itu diinisiasi untuk mendandingi partai-partai yang dominan patriarki, ini saya pikir ini bukan solusi juga, begitu ya. Artinya yang kita perjuangkan adalah bukan perempuan melawan laki-laki, tetapi perempuan melawan pemikiran-pemikiran yang saya pikir sudah usang dan sudah tidak representatif lagi, begitu ya. Jadi partai politik perempuan juga istilahnya bisa kita jadikan solusi, tapi itu bukan satu-satunya perangkat yang perlu kita perjuangkan. Termasuk misalnya kita juga tidak bisa membebankan pendidikan politik sepenuhnya kepada partai politik, karena kita berbicara pendidikan itu kita berbicara sesuatu yang sistemik ya. Kita berbicara persoalan-persoalan di belakang di belakang konten dan konteks pendidikan itu sendiri. Dan pendidikan politik tidak bisa tiba-tiba misalnya ketika kita akan pemilu misalnya, ayo partai gitu ya, bikin pendidikan politik bagi perempuan begitu ya, agar perempuan mengetahui hak-haknya. Nah, itu juga sulit direpresentasikan sebagai proses pendidikan politik yang baik begitu. Memang bukan perseteruan antar gender, tapi mudah-mudahan gitu kan, Bu Dokter terbayang dibentuknya sebuah partai perempuan menjadi sebuah model dari sistem kepartaian yang lebih modern, lebih sehat gitu. Kalau kemudian partai masih dengan sistem seperti ini, apa yang kira-kira menjadi persoalan-persoalan strategis untuk kemudian bisa dilakukan perempuan dalam politik? Iya, banyak harapan sebenarnya dalam partai politik kita sekarang, walaupun di sisi lain banyak kesuraman-kesuramannya. Mungkin lebih banyak dominan kesuraman-kesuramannya kalau kita bicara tentang realitas partai politik sekarang ini. Tapi misalnya strategi apa sih yang bisa dilakukan oleh perempuan agar perempuan juga bisa memberikan corak itu tadi ya. Banyak hal, tapi yang paling penting bagi perempuan adalah karena itu tadi ya, politik itu selalu terkait dengan cause politik yang besar juga ya gitu ya. Di sisi lain kita diperhadapkan pada persoalan itu juga gitu ya. Jadi selain perempuan harus memiliki kapasitas yang memadai terhadap politik, infrastrukturnya juga harus disiapkan. Misalnya kita harus punya jaringan permodalan yang kuat begitu. Sekarang siapa sih orang yang mau invest terhadap politisi-politisi perempuan? Gitu kan pertanyaannya begitu. Siapa sih misalnya orang yang percaya bahwa perempuan tersebut itu bisa mewakili aspirasi kepentingannya begitu. Maksud Bu Dokter ada satu persoalan internal di perempuan? Saya pikir persoalan dalam partai politik itu dalam diri sosok perempuan, apakah ada satu hal kendala yang sifatnya internal sehingga menjadi satu hambatan ketika masuk dalam kancah politik? Nah, itulah yang saya sampaikan di awal pertemuan kita, bahwa perempuan itu sudah terlampau jauh tidak dilibatkan dalam persoalan politik, sehingga perempuan tidak memiliki pengalaman politik, tidak memiliki kepercayaan diri dalam kontestasi politik, dan tidak memiliki keberanian dalam membicarakan diskursus politik. Secara internal kita diperhadapkan itu sudah sejak lama begitu, dan kemudian banyak lahir aktivis-aktivis perempuan, feminis perempuan yang menyadari bahwa ini harus diluruskan. Ini tidak bisa kita perempuan tidak bisa berkembang dalam situasi politik yang diskriminatif seperti ini. Nah, saya pikir hambatan-hambatan itu sudah saya kemukakan di awal begitu. Artinya itulah yang mesti dijadikan sebuah jembatan untuk pembenahan mungkin ya. Betul. Ya. Karena stereotipnya kan perempuan itu harus di dapur. Nah, Pak Ihsan itu yang kayak begitu. Sementara dalam sebuah kancah perpolitikan kan dia harus mampu mengakselerasi kemampuan komunikasinya dengan intelektualitasnya, dengan jaringannya gitu. Iya.
Betul. Saya justru berpikir bagaimana kemudian kita itu memiliki formula pendidikan politik itu yang mengakar begitu. Selama ini kan pendidikan politik itu belum sepenuhnya optimal bisa dilakukan, dan tren-trennya ketika akan ada pemilu aja gitu pendidikan politik dilakukan, dan itu pun masih parsial. Kita bisa konfirmasi misalnya ke beberapa masyarakat yang ada di sekeliling kita, apakah mereka pernah mendapatkan pendidikan politik gitu. Ngomong-ngomong, tokoh idola politik perempuan Bu Dokter siapa? Nah, Bu Megawati kah? Bu Megawati sekarang jadi BRIN, Pak, sekarang. Iya. Ya, tokoh-tokoh politik ya, bagi saya sih banyak ya tokoh-tokoh politik, tetapi yang kemudian menginspirasi saya begitu ya, masih didominasi oleh tokoh-tokoh laki-laki begitu. Nah, Bu Dokter, kalau dari data kira-kira ketersediaan dari calon perempuan untuk 2024, monitor nggak kira-kira berapa prediksi yang bisa terpenuhi dari affirmative action ini? Ya, kalau kita berkaca pada data yang sekarang, kita kan belum bisa memenuhi kuota yang 30% itu ya. Jadi bisa jadi di pengurusan partai memang 30% bisa terpenuhi. Di pencalonan mungkin bisa juga 30% terpenuhi, tetapi ketika apakah perempuan itu lolos di kursi parlemennya, nah ini yang perlu kita diskusikan. Proyeksinya apakah ketersediaan perempuan itu bisa memenuhi syarat 30%? Kalau nggak bisa, kira-kira perlu sanksi nggak parpol? Nah, sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sebelumnya kan masih bersifat anjuran ya, misalkan dan yang belum mengikat begitu ya. Nggak memenuhi 30%, parpol akan dibubarkan misalkan. Nah, ini juga pasti kajiannya akan panjang juga Pak gitu kan, karena ini terkait seberapa sumber daya perempuan yang mau terlibat dalam persoalan politik begitu kan, kemudian juga apakah infrastrukturnya mendukung proses politik bagi perempuan begitu. Jadi ya. saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tapi nggak usah disebut di mana dan siapa. Jadi pernah menjelang pemilu salah satu parpol dalam rangka memenuhi affirmative action itu, akhirnya dipanggil semua perempuan-perempuan yang bisa dijadikan etalase untuk kebutuhan administratif itu. Iya, begitu. Nah, ini saya pikir kritik keras juga ya terhadap partai politik. Kemudian bagaimana agar pola perekrutan perempuan dalam kepengurusan politik atau dalam pencalonan dan seterusnya tidak bisa dilakukan secara semena-mena gitu ya. Kalau tadi misalnya dengan memanggil siapapun, dan banyak ceritanya juga KTP perempuan dikumpulkan begitu. Itu kan eksploitatif. Nah, betul, saya kurang ajar parpol seperti itu. Iya. Betul. Jadi artinya tamparan keras barangkali ya buat partai politik agar tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dimaksudkan oleh Pak Ihsan tadi. Oke, ruang pendidikan politik seperti apa yang ideal dan nyaman untuk perempuan berpolitik? Iya. Karena perempuan kan makhluk spesial. Dia keibuan, dia tidak suka untuk melangkah pada satu langkah yang konfrontatif. Iya, betul. Tidak senang berkonflik secara langsung, tapi mengedepankan posisi keibuannya itu untuk mengakselerasi dari setiap masalah. Ya, kalau bicara pendidikan politik seperti apa begitu ya yang perlu kita gagas bagi perempuan, ya tentu adalah pendidikan politik yang sensitif gender begitu ya. Mengapa perlu ada penekanan sensitif gender? Karena kalau hanya berbicara tentang pendidikan politik saja, ini juga tidak cukup seperti kita memberikan membahas tentang affirmative action. Ternyata ini juga tidak cukup gitu. Ada problem-problem di dalamnya. Begitu juga
persoalan pendidikan politik kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kemudian hak-hak politik bagi warga negara dalam pendidikan politik, tetapi bagaimana kemudian perempuan juga memiliki kepercayaan diri untuk berpolitik, dan perempuan juga memiliki persoalan-persoalan khusus yang berbeda dengan yang lain. Saya pikir ini yang perlu digagas, dan selama ini kan pendidikan politik belum masuk dalam kurikulum-kurikulum baik formal maupun informal di masyarakat. Nah, ini keren begitu nih, Bu Dokter. Pendidikan politik untuk perempuan. pendidikan formal Iya. perempuan. Kalau potensi perempuan berpolitik di Banten gimana? Saya pikir banyak ya potensi-potensi ini, dan ini udah kita lihatlah buktinya gitu kan. Cuman apakah ke depan 30% bisa terpenuhi gitu ya? Itu tadi selalu terkait dibenturkan dengan infrastruktur politik yang ada, termasuk kebijakan-kebijakan politik internal, misalnya kos politik yang sangat berat bagi perempuan. Nah, misalnya kalau infrastrukturnya disiapkan sedemikian rupa, kos politiknya misalnya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan perempuan, saya pikir perempuan akan memiliki ruang yang lebih luas begitu bagi. Jadi untuk perempuan janganlah dipakai sistem ijon kan begitu dalam politik. Nah, Bu Neka nih nggak kerasa nih. Jadi kita harus masuk pada satu pertanyaan inti nih, gitu. Partai yang ramah perempuan untuk menyediakan ruang pada lingkup politik ada nggak? Nah, kalau berbicara ramah kan berarti partai tersebut memiliki skema ya, skema. Kalau langsung tunjuk siapa kira-kira? Nah, ini sulit, Pak. Sulit. Gitu. Berarti nggak ada parpol yang ya begitu ya, yang ramah terhadap perempuan. Nah, ini harus dikaji bersama. Kalau saya agak bukan tidak berani menyimpulkan, tetapi kita harus berbasis data dan berbasis riset begitu ya. Kemudian kita bisa mengambil satu justifikasi begitu. Tapi perempuan juga berbasis feeling kuat loh, Bu. Kalau saya terjun di dunia politik, Pak, saya sensitif. Berarti saya memiliki sensitivitas. Apa yang dikatakan oleh Bu Dr. Neka ini menarik, gitu. Bahwa memang diperlukan satu kemampuan akselerasi perempuan berpolitik, karena perempuan memiliki posisi yang strategis untuk melihat sesuatu hal lebih jernih dari sisi perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neka.